Mau nyari pinjaman di mana Pak ya? Buat modal dagang Pak. Bapak gini aja cara ngitungnya Pak. Orang datang ke sini, rata-rata mereka hanya sebatas duduk, Iya. atau mau makan atau mau minum. Itu Bapak ini dulu. Kadang masih susah tuh ngomongin juga. Kadang cuma duduk. Nah, itu kalau mereka nanti hanya tempat duduk doang Pak, minum pun enggak, Iya. kan Bapak rugi. Terus kadang-kadang ya maaf ini menjadi curhat ya. Kadang udah makan, udah minum nanti ya. Hutang. Iya. Makanya saya udah dulu yang begini itu udah biar. Nah itu saya bilang Pak, semakin dekat nanti sama Bapak, semakin gampang dia ngutang. Iya. Padahal kalaulah mereka berpikir ya Pak ya, Bapak kan perlu untuk nafkah keluarga Pak. Saya kadang sampai anak sampai nggak bisa jajan, nggak bisa beli beras. Ini kan saya harus pulang, harus beli beras, masak Pak. Ibunya kan, ya maaf jadi curhat. Ya kan dibawa sama supir. Di bawa mau dibeli mobil lah, rumah. Aja dibawa lah sama dia. Tadi saya juga nggak tahu orang tiap hari di sini ngutang apa di sini. Siapanya? Cowoknya itu. Oh, gimana? Nggak kuat. Dilihat dia tetangga itu seneng dapat misalnya COD barang beli di online kan, itu yang buat iri gitu kan. Kok hidup gua begini? Kok laki dia tuh enak banget dan kayak gitu Pak. Timbullah akhirnya setelah mulai bertengkar kan gitu. Padahal zamannya itu Pak ya nggak, bahasa saya nggak ngilang-ngilang rezeki bener Pak. Bahasanya tuh 200 sehari, 150 paling kecil kekasih. Dia minta 300 waktu itu terakhir tuh. Karena saya minta 300, ya udah kamu kalau minta 300 kamu di rumah tinggal doa aja udah. Insya Allah terkasih. Jadi mungkin disuruh si cowok ini coba 300 berani. Nggak taunya sama si cowok ini kasih hari 25.000 dikasihnya. Udah nikah dia. Ya nggak tahu dan nggak tahu dulu. Ya kan jujur cuma di Polres. Hah? Kok bawa ke Polres kan? Jemput dua-duanya pada nangis. Apalagi ibunya anak-anak nggak mau dipenjara. Saya bilang kamu berani berbuat harus bertanggung tanggung jawab. Saya bilang Dia sekarang sama si cowok itu dia. bodoh amat sih mau usaha cowok yang jelas si cowoknya kalau ketemu sama saya juga dius. Pokoknya suruh mama kamu suruh usaha, suruh dagang, suruh kerja, pernah nggak pernah. Biar bapaknya aja, tapi nyatanya apa coba ke orang-orang mama kamu ya Allah. Kayak kita nggak ngasih nafkah dari awal sampai 26 tahun, kayak nggak dikasih nafkah sama saya. Kamu ngomong ya Pak. Allah, ya. Nggak kasih nafkah berarti dia tinggal kerangka lah Pak. Ah, iya. Saya bisa jalan. Sampai ngomong ya Allah, ibu ngarani wong kufur nikmat. Iya. Ya udah sih lo Pak. Mungkin nanti ya Allah kasih yang lebih baik. Itu aja Pak. Kita tuh kalau nggak diuji Allah Pak, nggak tahu yang mana. Iya Pak. Benar. Kan dulu kan minta nanti bikin rumahnya kapan, saya bilang janji ya. Iya. Kalau anak-anak udah pada lulus sekolah bisa baca, insya Allah nanti kita bisa bikin rumah. Saya bilang gitu ya udah. Oh ya pas begitu anak yang pertama mulai kerja kan sampai ngomong gini anaknya, Ma, Bapak mau ngambil itu apa rumah? Amannya janganlah. Terus anak saya ini aja nanti Mas beli tanah, nggak usah kredit, nggak usah nanti Mas yang bangun. Itu sebetulnya anak tuh kepengen ngebuka rezekinya lewat mamanya. Jawabnya apa coba? Orang tua gimana mintanya gitu-gitu aja sama anak. Saya nggak pernah minta. Itu tuh anak minta dibukakan rezekinya lewat mama. Tapi nggak nyambung. Ya Allah. Jadi yang diceritain ke orang ya begitu. Katanya saya beginilah, tapi ya udah. Yang tahu mah diketawain mah. Diam aja Pak. Iya. Ingat dulu Pak, kisah Maryam, istrinya Nabi ibunya Nabi Isa. Iya. Maryam. Dia hamil Pak. Tapi nggak tahu siapa suaminya kan.
sama Allah kan suruh diam Pak. Jadi kalau kita dapat ujian tuh salah satunya tuh saya ingat tuh Maryam. Kita nggak usah kasih tahu kita benar, diam aja. Nanti suatu saat tuh ada orang yang yang ngasih tahu dia bahwa itu sebenarnya ini. Waktu itu siapa yang ngasih taunya Pak? Nabi Isa kan? Padahal dia masih bayi Pak. Iya. Itu. Jadi saya belajar tuh. Ini Quran nih Pak ya. Quran ini saya pengen tahu nih isinya bagaimana sih ini Quran ini kan. Kenapa ini jadi ilmu jadi mujizatnya Rasulullah gitu kan. Salah satunya kalau kita baca Quran itu kan nggak bisa berhenti Pak. Pingin lagi. Awalnya kan agak susah ya, malas ya. Tapi begitu ini mau berhenti kan itu susah tuh Pak. Eman. Ya kan? Nah itulah salah satunya kenikmatannya Quran itu. Di situ saya belajar tentang bagaimana Bani Israel itu yang sekarang jadi Israel gitu kan. Nah situ ada Pak. Kenapa terjadi yang namanya Kristen gitu kan Pak. Nah situ ada gitu Pak. Ya surah Ali Imran itu keluarganya Imran kan Pak. Nah disitulah keluarganya Nabi Isya terus itu. Nah dari peristiwa-peristiwa Nabi itu Pak. Nah situ jadi ilmu Pak. Kita tuh nggak ada apa. Ya pas ujung kuku juga enggak Pak. Ujian kita tuh bener loh. Iya. Aduh ya Allah. Tapi ya Allah, saya rasa ya Pak ya, selama rumah tangga, alhamdulillah Pak, kadang sedikit dikasih, ini yang paling berat buat saya. Memang. Karena paling beratnya apa? Jadi begitu lihat kejadian itu 4 hari 4 malam itu badan panas, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Kayak nggak terima kenyataan lah Pak ya, kok bisa begitu gitu Iya. Udah begitu saya ini dijelek-jelekin, yang dibagus-bagusin si cowok itu yang bagus. Bapak jadi ketemu istri jadi jijik kan Pak? Iya. Bener gak? Jadi jijik gak Pak? Karena dia udah bermain sama orang kan? Iya. Cuman saya kemarin pas dia messenger saya bilang ini, pulanglah, temuin anak-anak kamu. Saya bilang anak kamu tuh gak ada yang benci, karena saya ngajarin anak tuh jangan sampai kamu benci sama ibunya. Biarpun sejelek apapun itu ibu kamu yang lahirin kamu. Surga mereka Pak. Sejahat-jahat ibu kita, sejelek-jelek ibu kita ya tetap ibu kita Pak. Kita nggak boleh memvonis orang tuh ini jelek atau dia nggak baik. Allah aja. Kita cukup berbuat baik aja. Kita nggak suka sama orang itu hindarkan aja. Tapi kenapa ya dia tuh di HP itu nyinggungin saya terus? Karena Bapak minta doa sama Allah kan. Contohnya satu doa yang Bapak mungkin nggak sadar Pak. Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba Bapak artikan ini. Selamat dunia akhirat. Dua paling Sapu jagat itu Pak. Maknanya tuh Pak, itu saya bilang Bu, makna kita berdoa. Kalau kita berdoa itu nggak sungguh-sungguh Pak. Sayang. Contoh waktu kita lagi ini aja loh, lagi bangun dari ruku, duduk di antara dua sujud kan, Rabbi Firli, Warhamni, itu doa apa? Coba Bapak artikan. Cuma kalau kita sholat itu, kadang kita tuh nggak khusyuk, pingin cepat-cepat terburu-buru. Dari kita mulai Allahu Akbar sampai kita terakhir Assalamualaikum, salam, itu penuh dengan doa semua. bisa. Itu coba Bapak maknain sholatnya biar hati Bapak juga tenang. Sekarang mungkin hati Bapak kurang tenang. Kenapa hati Bapak nggak tenang? Akhirnya berpengaruh dari usaha Bapak. Iya. Salah satunya apa? Dongkol Bapak masih ada. Nah itu harus dibersihkan dulu. Kita benar Pak,
namanya kita berpuluh tahun Pak sama orang kita cintai, kita sayangi kan, Sampai nyakitin gitu. Nah, wajar seorang manusia itu mengalami suatu sakit yang teramat sakit Pak. Ya tapi itu kata Allah, ikhlaskan. Nah, ikhlas itu nggak mudah Pak. Pahit ikhlas itu. Tapi begitu kita benar-benar nanti ikhlas, nanti Bapak lihat deh kenikmatan yang Bapak peroleh. Maka tuh saya bilang, Pak, jangan pernah di pikiran Bapak minjam duit. Apalagi perbankan, jangan. Bapak minta sama Allah, perbaiki hubungan Bapak sama Allah. Caranya bagaimana? Sholat subuh di masjid. Tahajud, sholat tahajud jangan berhenti. Nah di masjid itu Bapak sholat subuh, itu tunggu sampai waktu suruk, sampai 6:15. Bapak sholat 2 rakaat. Duha pertama itu namanya sholat istirah, sholat apa kok lupa saya. Waktu suruk, sholat apa namanya? Aduh ya Allah, lupa kok namanya. Sholat Isra, namanya sholat Isra. Itu pahalanya seperti naik haji itu Pak. Bapak rutinkan aja, kalau bisa 40 hari lah minggu. Rutinkan kayak gitu, sholat duha nggak bisa 4, nggak bisa 6, 2, nggak apa-apa, yang penting rutin. Puasa Senin Kamis. Perbaiki hubungan Pak sama Allah. Proses itu Pak, yang pertama Bapak dapatkan apa nanti? Pertama kali, hati Bapak tenang. Karena Bapak udah punya vertikal pada Allah. Hati Bapak tenang. Begitu hati Bapak tenang, coba Bapak lihat nanti. Mudah semua Bapak nanti, mudah. Orang yang katanya membuat usaha Bapak ini pakai ilmu atau apa, tersingkirkan sendiri Pak. Karena Pak Bapak dibentengin ombak. bahasanya ada obrolan yang begini, ada maknanya. Seperti si Om dia, ada maknanya. Jadi ngobrol tapi ada larinya ke sana.